Lawan hidupku, ayo bergerak, majulah. Spanduk buka, spanduk itu yang di depan tolong buka spanduk. Cepat, kalian adalah buruh. Ingat, di belakang ada mama. Kawan-kawan sekalian dari SPI, silakan untuk merapat barisan ke depan gerbang Disnaker. Indramayu kawan-kawan. Kurang. UMK sekarang 2541. Apa kalian cukup? Tidak. Kenaikan upah itu berlaku 1 tahun sekali, benar nggak kawan-kawan? Betul. Ingat kawan-kawan, kenaikan BBM dalam 1 tahun berapa kali? Ingat ya, berapa kali kenaikan BBM? Sembako juga kenaikannya berkali-kali dalam 1 tahun. Sedangkan upah kita itu kenaikannya cuma 1 kali dalam 1 tahun. Maka dari itu, hari ini kita menuntut UMK Indramayu sebesar 15%. Siap kawan-kawan? Siap. Siap berjuang kawan-kawan? Siap. Sekuat mental baja, sukarela berkorban, berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang. Keluar. Bogor sudah menandatangani Bupati UMK rekomendasi 15%. Bogor. Indramayu apa kabar? Kabar baik. Bupatinya mana? Jadi sekarang momennya tetap semangat kawan-kawan. Tetap semangat. Apa yang
sebelah kanan saya ini ada Pak Ono, Kepala BPS Indramayu, dan yang di sebelah sana yang pakai seragam ini Pak Febrianto dari UPTD Wasangker Provinsi Jawa Barat, UPTD Cirebon. Aturannya inflasi nasional. Kita tergantung negonya lebih besar atau kecil. Memang seperti itu Pak. Jadi Ingat itu Pak. dari kementerian juga memang kan Enggak. tidak Itu. dibutuhkan untuk rekomendasi. Bapak itu aturannya PP 51. Inflasinya nasional. Nah sekarang Pak pakai aturannya mana Pak? Coba Pak, biar jelas. Patokannya. Inflasi nasional dan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Soalnya kan sudah turun. Mas Alif, jelaskan Mas Alif. Kalau kita mengikuti nasional Pak, itu kenanya di angka 8,62%. Inflasi pertumbuhan ekonomi ya, belum ada indeks tertentunya. Alfanya belum ada. Nah, kalau kita Pak, menggunakan Andre, alfa dengan PP yang 51 terbaru, itu kenanya cuma 5,2. Itu Pak. Biar nggak keterbun ke nasional. Itu kalau kita yang pakai nasional. Kita pakai nasional Pak ya. Yang Cirebon inflasinya sekitar 5,2. Nah, kembalinya Pak. Ya, kalau LPI-nya kalau vaksin Indramayu ada LPI nasional tahunan Indramayu ada Berapa tuh Pak? 2,88. Kalau 48% dari tahun kemarin, kita ini hanya 0,58, ingat ya? Tahun kemarin 0,58 kan? Yang kabur tuh Pak ya? Dan kita di sini sudah ada dia orangnya. Memang seperti itu. 0,58 nggak ya? Ini sudah kemarin memang kita paling kecil di Jawa Barat ya. Termiskin Pak. Kita paling kecil Pak. Termiskin. Ada pun nggak jauh. Alfanya termiskin. Sekarang Kita berangkat itu rekomendasi. Ini ada dua angka laju pertumbuhan ekonomi di Indramayu. Dengan migas itu 2,88, tanpa migas 5,17. Artinya apa? Kontribusi migas itu menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. Jadi tambahan produksi migas itu malah berdampak negatif ke laju pertumbuhan ekonomi. Ya udah dihentikan aja Pak. Ya, itu kita punya PDRB kabupaten itu ini angka terakhir laju pertumbuhan ekonomi dengan migas 2,88%, dengan tanpa migas 5,17%. Kalau inflasinya nggak ada karena Indramayu nggak punya inflasi. Biasanya kita pinjam sistem-sistemnya kota Cirebon karena kota-kota yang memiliki inflasi itu kota Cirebon, kota Cimahi, kota Bandung, kota semua. Nah baru tahun ini kita mau menghitung untuk tambahan itu Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bandung. Mungkin kita akan mengacu ke Kabupaten Subang atau Majalengka. Ya, menilai apa Majalengka aja kayaknya Subang Kerawang Cikarang. Udah lah Indramayu ya, acak turunan aja. Ya. Secara kebutuhan nih Pak, jangan melihatnya masalah kabupaten terdekat. Masalahnya nih Pak, yang samping-sampingan aja secara kebutuhan Cirebon sama Indramayu jauh Pak, luar biasa Indramayu Pak. Iya, masalahnya saya keluar aja, Bapak mau pakai yang mana? Kalau Bapak pikir sendiri boleh. Ini dari Bapak ya. Kalau kita mengikuti yang Tapi kalau kita punya versi sendiri gimana Pak? Terkait kebutuhan yang memang hari ini harganya naik. Tahun kemarin aja kita hitung itu pakai harga yang terendah sudah di angka 5 juta Pak. Tahun kemarin itu. Iya, tapi kan indikatornya itu diakui ya sama nasional sama internasional. Kalau inflasi kan diakui. Nah soal secara kan gini Pak, kita kan berbicara kebutuhan. Seandainya kebutuhan kita dihitung di luaran melalui survei tadi kan, secara independen sih memang sudah di angka 5 juta. Untuk menutupi dari 2,51 ke 5 juta itu dari mana kan gitu loh kita. Kalau bernegara, harusnya mau dikasih dari negara. Jadi gini Pak,
harapan kami itu terkait masalah permintaan upah kawan-kawan Indramayu yang sebesar 15% ini, harapannya itu bersinergi antara dinas tenaga kerja, BPS dan pemerintah daerah khususnya untuk melakukan improvisasi lah, jangan terbaku terhadap peraturan-peraturan yang memang sangat merugikan kita gitu Pak. Apakah tidak ada pemikiran ke arah situ untuk membangkitkan ekonomi kaum buruh yang ada di Indramayu? Kalau untuk kesananya saya juga berempati, tapi kan nggak bisa kita sekedar kita mau ini jadinya ini. Ya kan bisa Pak, artinya gini, kan dengan cara menampung, ya kan, sifatnya aspirasi permintaan, tapi didasari dengan kebutuhan yang memang hari ini kita setiap beli, iya real Pak. Jadi sifatnya menampung memang, tapi penampung ini lalu disampaikan ke kita lebih tinggi, dari dinas ke pemerintah daerah, dari pemerintah daerah ke provinsi, provinsi ke pusat. Apakah berani? Itu maksud saya. Jadi kita menambah 3 kabupaten sebagai acuan inflasi saja sudah begitu berat Pak. Nambah 3 kabupaten, Subang, Majalengka dan Bandung itu berat banget kita. Itu belum nasional nambah 60 kabupaten untuk jadi acuan penghitungan inflasi. Jadi setiap kabupaten harus menginflasi berat sekali. Terutama nanti kalau anggarannya dibebankan ke Pemda, itu setiap minggu, setiap bulan harus survei. Katakan sebulan saja 100 juta, 12 bulan 1,2 M. Itu nggak hanya setahun, setiap tahun harus terus, nggak bisa sekali aja survei. Ya, dan memang secara kapasitas bagaimana Pak? Ya mungkin secara lembaga atau badan kan memang mungkin ada tugasnya. Ketika memang ada tugasnya terus untuk dilakukan hal itu, ya tentunya ada alokasi dana yang digunakan tuh Pak. Nah sekarang ini Pak, kesimpulan aja lah biar nggak lama-lama terkait permintaan teman-teman buruh yang ada di Indramayu 15%, saya minta tolong terhadap instansi terkait gitu kan, agar mengakomodir dalam skema atau rumusan apa yang lebih mendekati 15%. Itu aja sih Pak, kalau gitu. Biar nggak lama-lama. Gini Bang Martin, sebenarnya kan juga dengan cara UMK pun ya, kalau memang pemerintah daerahnya ini mau harus sinergi dengan kita, di situ ada LKS Mas. LKS itu ada pengusaha, bener nggak teman-teman? Ya. Ada kita buruh, ada Pindo, ada juga pemerintah. Kan saya sering ngomong apa yang bisa saya bantu untuk pemerintah, untuk rakyat Indramayu ini kan, buruh Indramayu. Selama ini ada nggak yang respon dari pemerintah? Nggak ada. Udah nggak usah melulu 15%. Teman-teman di Indramayu aja masih banyak yang dibayarkan di bawah upah minimum, benar kan? Kalau mau ya ayo sama-sama gitu kan. Ini mah jangankan mikirin untuk kesejahteraan kawan buruh gitu kan. Terkait masalah hal ini aja, menurut saya mah jawaban tadi dari BPS terkait masalah survei itu blunder Mas. Kalau secara mungkin secara penilaian saya nih Mas, blunder itu, gitu kan? Iya Pak, jadi itu aja sih secara kesimpulan ketika aspirasi kami, dan memang ini 15% bukan Indramayu aja ya, kalau kita baca itu nasional. Harusnya ya ini menjadi acuan, tinggal kalau memang ada aturan yang merujuk terhadap peraturan pemerintah lalu disampaikan ke provinsi, daerah melalui pemerintah, ya silahkan, tapi paling tidak ambil yang lebih tinggi yang mendekati angka 15%. Nah, itu baru saya nanti aku menjempol untuk selesai. Kalau menurut saya tapi dalam historinya beberapa daerah itu dapat merekomendasikan lebih daripada nilai itu. Berbukti bahwa kemarin ada beberapa kabupaten yang harus diisi. Nah pertanyaannya kenapa Indramayu? Kalau hanya sekedar badan apa, tentu kita hanya bekerja dengan BPS saja. Maka adanya bupati ini adalah untuk mengimbangi itu. Itu saran saya. Kalau nanti kita ujuk-ujuk itu di angka itu aja. Makanya
tujuan maksud dari rekomendasi itu adalah kebijakan bupati atas perdebatan yang timbul. Nih, makanya pendapat dari saya bilang, ketika bupati merekomendasikan di proses kita akan mempunyai pertimbangan. Jangan nanti yang disodorkan orang misalnya dari Senaker, oh ini BPS sekian, berarti kemarin 6,2. Jadi lurus-lurus saja tuh. Jadi